Walaupun nanti kalian lakukan sudah kalian sukses berhasil untuk bisa membangun desa yang ada di wilayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran geografi. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan kalian harus bisa menjaga semangat kalian, termasuk menjaga kesehatan kalian dikarenakan sekarang kalian kelas 12. Tentunya kalian harus mempersiapkan segala sesuatunya dikarenakan sebentar lagi kalian akan keluar dari sini melanjutkan pendidikan pendidikan yang lebih tinggi. Makanya untuk kegiatan pembelajaran harus ditingkatkan lagi, khususnya mudah-mudahan hari ini kalian bisa mengikuti pembelajaran geografi dengan sebaik mungkin dan Bapak minta supaya kalian bisa fokus untuk mengikuti pembelajaran ini. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Bapak minta silakan Pak KM untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, untuk seluruhnya duduk siap, gerak. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran kali ini, kita awali dengan berdoa. Semoga kita semua diberikan kelancaran dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Begitu berdoa dalam hati masing-masing, saya persilakan. Berdoa dicukupkan. Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Adik, Hai Siti Adawiyah, Aldo. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak minta silakan cek dulu ya di pinggir ataupun di kolong meja kalian, takutnya ada sampah. Yang dimana nantinya sampah tersebut bisa mengganggu terhadap kegiatan aktivitas belajar kita. Kebetulan Bapak bawa kartu yang dimana kartu yang Bapak bawa ini ada 3 warna. Yang pertama kartu hijau, yang kedua kartu kuning, dan yang ketiga kartu merah. Yang dimana kartu-kartu ini memiliki poin tersendiri ya. Bapak minta supaya kalian nanti bisa mengemukakan pendapat ataupun bertanya. Satu yang kunci. Nah, dari lagu tersebut sangat luar biasa sekali, menginspirasi kita, mengingatkan kita sebagai orang desa, yang dimana ibu, bapak kita berasal dari desa. Kita sebagai orang desa, bapak berpesan kepada kalian, kemanapun nanti kalian langkah, sesudah kalian sukses berhasil di sana, bapak minta supaya kalian bisa kembali lagi ke desanya untuk bisa membangun desa yang ada di wilayah. Bapak mempunyai kesepakatan kelas ya. Nah, silakan perhatikan apakah setuju dengan kesepakatan kelas yang Bapak buat. Di sini kesepakatannya itu menggunakan HP sesuai dengan kebutuhan kegiatan pembelajaran. Untuk hari ini juga Bapak memiliki tujuan belajar supaya tujuan pembelajaran hari ini bisa terarah. Yang dimana tujuan pembelajaran untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai materi tentang desa, yang dimana materi tersebut Bapak minta supaya kalian pertama harus melakukan pembelajaran secara tiket. Salah satu tiket ini adalah menggunakan teknologi. Makanya nanti kalian dituntut untuk membuat PowerPoint, yang dimana PowerPoint tersebut akan ditampilkan dan dipresentasikan di dalam kelas. Bapak minta supaya kalian bisa berdiskusi, termasuk bertanya jawab, dan yang paling penting dari kegiatan pembelajaran ini kalian bisa menganalisa jenis-jenis desa di wilayah Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi yang selanjutnya, kita akan membahas dulu materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Untuk materi yang sebelumnya, silakan ada yang mau menjelaskan. Silakan, Deden. Menurut Paul Haladis, pengertian desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa, yang dicirikan oleh beberapa hal. Yang pertama, memiliki pergaulan hidup yang saling mengenal. Yang kedua, adanya ikatan perasaan yang sama tentang kebiasaan. Yang ketiga,
cara berusaha yang bersifat agraris dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor alam seperti iklim, topografi, dan sumber daya alam. Silakan ada yang mau menjelaskan untuk salah satu unsur desa. Silakan Intan. Salah satu unsur desa yang saya ketahui, salah satunya ialah wilayah, Pak. Ya. Kalau misalkan wilayah maksudnya bagaimana? Jadi begini, ketika ada suatu penduduk atau himpunan dari manusia-manusia dan juga ada suatu pemerintahan, tapi tidak ada tempat yang bisa mewadahi penduduk-penduduk atau pemerintahan, maka tidak bisa dinyatakan desa karena tidak mempunyai suatu wilayah atau tempat tinggal. Untuk gambar yang di depannya, ada yang bertanya, apakah semua desa di Indonesia tingkat kemajuannya sama ataupun tidak? Nah, Bapak meminta supaya kalian membaca terlebih dahulu ya di buku paket masing-masing. Coba amati apakah dari pertanyaan ini, apakah semua desa di Indonesia tingkat kemajuannya sama? Jadi untuk desa swadaya merupakan desa yang bisa dibilang tradisional dan sangat mengenalkan tentang adat istiadat. Desa swadaya adalah desa atau transisi dari desa swadaya ke desa swasembada. Desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam atau semua potensi yang ada di desanya secara optimal. Terus yang selanjutnya untuk contoh gambarnya itu seperti ini. Ilustrasinya seperti ini. Mungkin nanti kita akan cari kenapa desa tersebut masuk ke dalam desa swadaya. Apakah desa tersebut tidak ingin berubah atau seperti itu? Sehingga di Indonesia masih ada gitu. Sampai sekarang itu desa swadaya. Ataupun kalian untuk membuat kelompok. Bapak minta supaya kalian bisa menganalisa. Kalau misalkan sudah bisa dipahami, silakan berhitung. Untuk kelompok yang pertama di sebelah sini, terus yang selanjutnya kelompok kedua sebelah sini, kelompok ketiga dan kelompok keempat. Nah, supaya kalian bisa mengisi lembar kerja peserta didik yang nanti diisi oleh kalian yang dimana pertanyaannya sama seperti tadi. Yang pertama yang berkaitan dengan kenapa bisa menjadi desa yang pertama. Bagaimana kelompok yang pertama ada tulisan? Ciri-ciri desa swadaya, adat istiadat yang bersifat mengikat terhadap berbagai kegiatan manusia. Kita lihat tadi bahwa untuk kegiatan sehari-harinya pun, contohnya tadi yang hiburannya itu masih menggunakan alat-alat tradisional seperti kecapi dan lain sebagainya. Kami dari kelompok 3 izin bertanya ya kepada kelompok 1, apakah desa yang masih tradisional tersebut masih harus dipertahankan eksistensinya dan dijaga dari modernisasi? Terima kasih. Sebagian besar memang harus dimodernisasikan supaya negara kita itu semakin berkembang. Tetapi sebagian kecilnya lagi bisa untuk dijadikan sebagai ikonik dari negara tersebut atau dijadikan sebagai museum kebudayaan asli dari negara tersebut atau wilayah tersebut. Tepuk tangan untuk kelompok. Menurut kelompok kami, pada desa yang kedua dalam video yang telah ditayangkan itu termasuk ke dalam desa Swakarya, bahwa dalam video tersebut terdapat perumahan-perumahan yang mulai permanen. Apakah ada faktor internalnya dan kalau ada, apa saja yang termasuk ke dalam faktor internal tersebut? Tetapi ketika ada keinginan untuk merubah nasibnya, maka otomatis desa Swakarya tersebut bisa menjadi lebih baik menjadi desa swasembada. Seperti yang kita lihat sendiri, pastinya dengan omset miliaran rupiah, pastinya desa tersebut berkecukupan secara prasarana ataupun sarana. Karena apa?
sekarang sedang mengalami perubahan dari yang tadinya menganut adat istiadat dengan sangat erat, namun sekarang semakin memudar. Kalau misalkan tidak ada terima kasih ya, Bapak hanya menguatkan saja satu yang terasa oleh kita sendiri gitu. Kita berada di desa apa karena Nunggal itu berada di desa swadaya bisa kita rasakan Pak. Ketika misalkan ada yang kita lakukan, ketika misalkan dulu orang tua nenek kalian itu tinggalnya di desa swadaya. Tadi sudah disampaikan oleh Deden bahwa yang namanya desa itu tidak ujuk-ujuk langsung desa swasembada, tapi tetap semuanya juga wilayah yang ada di Indonesia itu merupakan desa swadaya dulu, mengalami perubahan masuk ke desa swakarya, mengalami perubahan menjadi desa swasembada. Dikarenakan semua kelompok sudah melakukan presentasi, ada yang mau menguatkan lagi materi yang sudah disampaikan dari awal sampai akhir sebelum Bapak menutup kegiatan pembelajaran. Silakan acungkan tangan kalian. Izin menyimpulkan dari tadi yang awal kita itu membahas tentang unsur-unsur dari suatu desa yaitu wilayah, kemudian penduduk dan juga pemerintahan. Selanjutnya juga kita telah belajar tentang jenis-jenis perkembangan desa yang diawali dari desa swadaya yang masih sangat tradisional, tertinggal dan terpencil ke desa swakarya yang sudah mengalami transisi dari desa swadaya yang tradisional menuju ke desa yang lebih modern, dan kemudian di akhir itu desa swasembada yang sudah sangat modern, sudah dari sektor ekonomi sudah sangat maju, kemudian dari sektor sosial juga sudah lebih terikat lagi, maksudnya tidak hanya dengan anggota keluarganya saja tetapi dengan sekelompok di desa itu. Ya, terima kasih ya. Terima kasih untuk Elsa, berikan aplaus ya. Dari ketiga desa tersebut memiliki perbedaan dari kemajuan atau tingkat kemajuan wilayah desa tersebut. Kalau misalkan untuk masalah ciri-ciri dan sebagainya sudah dijelaskan. Evaluasi untuk hari ini ya, Bapak punya pertanyaan kepada kalian untuk menambah nilai kalian juga. Bapak minta supaya kalian mengeluarkan HP-nya ya, untuk menjawab pertanyaan yang sudah Bapak sediakan. Silakan kalian Bapak kembalikan untuk menutup pembelajaran hari ini. Baik, untuk seluruhnya kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Guru yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga ilmu tersebut bisa diaplikasikan untuk kita semuanya. Dan itu kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Doa dalam hati masing-masing. Dipersilakan. Doa dicukupkan. Terima kasih Bapak yang sudah memimpin doa. Untuk pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas mengenai pola keuangan desa, yang dimana pola keuangan desa itu terbagi menjadi 3: pola keuangan panjang, pola keuangan memusat, dan pola keuangan yang tersebar. Cari dari referensi-referensi yang ada, kenapa pola tersebut bisa terbentuk seperti itu. Yang selanjutnya di minggu depan juga Bapak akan langsung menanyakan mengenai materi yang barusan sudah ditugaskan kepada kalian. Alhamdulillah pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Yang selanjutnya jangan lupa nanti kartu yang kalian dapatkan tukarkan dengan nilai yang akan menjadi nilai tambah untuk kalian. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.